Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya sedang berada di Hotel Solia Signa dan rasa-rasanya kegembiraan ini, atau yang gembira saya sendiri, Pak Joko Sutresno hari ini dikukuhkan menjadi Ketua PHRI. Amin. Pak, cerita dulu Pak, bagaimana ini prosesnya Pak? Ya, ini proses ini berlangsung secara alami. Jadi pilihan ketua ini karena Pak Abdullah Suwarno sebagai ketua lama tidak mencalonkan, sehingga ada 3 calon. Saya, Pak Purnomo. Pak Purnomo itu yang punya Indah Palace, Solo Bistro dan lain-lain. Kemudian Mbak Meti, Hotel Post Inn, Grand Sai dan Loji. Jadi semua daftar sudah memenuhi syarat. Kemudian hari ini tadi kita adakan pilihan secara fair dan kompak gitu ya, karena kita bertiga sudah komitmen siapapun yang jadi tetap membackup di pengurusan, sehingga terjadi kepengurusan yang solid, yang semua di backup oleh calon ketua yang tidak terpilih, dan kita itu sudah awal komitmen seperti itu. Nah, untuk berikutnya 30 hari setelah pilihan ini itu harus membuat rencana kerja atau program kerja untuk berikutnya. Nah, oleh karena itu tadi sudah ngomong-ngomong sama beberapa teman untuk segera membuat program kerja. Dan untuk pengukuhan tadi sudah dilaksanakan oleh BPD Jawa Tengah, PRI Jawa Tengah, dan ketuanya karena sakit ya, karena kecelakaan lalu lintas, sehingga diganti oleh Pak Ilham sebagai sekretarisnya. Dan tadi udah lancar dan tidak ada masalah apapun, sehingga dari ke depan kita harapkan lebih solid dan lebih maju lagi. Begitu Mas. Pak, nah mungkin kalau kita kan udah tahu, tapi mungkin bagi masyarakat yang mungkin pengen tahu sebenarnya PHRI itu apa? Ya, PHRI itu Persatuan Hotel Restoran Indonesia. Jadi di situ merupakan perkumpulan ya para pengusaha hotel dan restoran yang kebanyakan diwakili oleh manajernya. Begitu, sehingga diharapkan restoran-restoran atau hotel-hotel yang belum menjadi anggota PRI ini masuk ke dalam organisasi PRI, dan ini wajib adanya gitu ya, sehingga kita akan lebih bersinergi karena di PRI banyak teman-teman yang luar biasa. Contohnya misalnya mereka restoran mau cari chef, nah sumbernya di sana, jaringannya luar biasa. Begitu Mas. Ya. Nasional ya Pak ini ya, Pak ya. Ya. Dan kalau di ini Solo ya Pak ya. Solo ya ini. Ya. Ini anggotanya ada berapa kalau Solo Pak? Anggotanya 170-an. Hotel dan restoran. Tapi tadi yang punya hak memilih itu 89. Oh, kenapa Pak? Ya, lainnya belum punya sertifikat tanda anggota. Jadi yang syarat mutlak untuk mereka menyalurkan aspirasinya dengan memilih ketua itu harus punya sertifikat tanda anggota. Atau kalau di organisasi lain namanya KTA ya. KTA. Kartu tanda anggota. Sehingga yang tidak punya ya tidak bisa memilih, tetapi sebagai peninjau saja. Nah, dengan kata lain hampir separuhnya ya, karena dari sekian 170-an itu banyak dari luar Solo juga masuk ke sini. Istilahnya kita PRI di Solo itu karena aktif, juga punya kegiatan yang positif banyak, sehingga hotel-hotel di luar Solo itu juga ingin bergabung ke kita
dengan melihat kekompakannya begitu Mas. Ada yang dari Karanganyar, ke Boyolali, Sukoharjo, itu tadi banyak yang hadir dan menjadi anggota tetap kegiatan ya, tapi bukan anggota tetap berdasarkan surat sertifikat tanda anggota. Tapi kegiatannya ikut di Solo. Selain itu mereka juga punya PHRI sendiri. Nah biasanya mereka sebelum membentuk PHRI itu mereka sudah lama di Solo. Karena sudah pertemanan bagus, tetap ada di Solo. Bagi Pak Joko, Ya. apa pentingnya, apa artinya PHRI? Ya, kalau bagi saya sendiri karena usaha saya hampir semua itu hospitality, ya ada hotel, ada wisata, ada rumah makan. Nah ini kita perlu berorganisasi dan buka jejaring ya. Istilahnya bagi saya sendiri itu karena satu mindset usaha yang sama, sehingga kita bisa sharing-sharing ilmu, sharing mencari tenaga kerja, cari chef, cari ini. Nah ini ada yang info-info kosong. Nah kita saling menguntungkan, berkolaborasi antara hotel, restoran yang lain, sehingga kalau masuk ke situ itu info apapun lengkap gitu. Gitu. Pak tadi pilihannya Pak, suaranya berapa Pak? Buat suaranya kalau saya tadi 70 berapa Mas? 74. Terus Mbak Meti berapa Mbak Wening tadi? Mbak 74. Oh 47 ya. Kayak kenal ya. Total 89. 89. Ya. Dan telak berarti Pak Joko. Ya begitulah ya. Nah, tapi kita tetap kompak, siapapun yang menang tetap kita ajak bareng-bareng, yang kalah pun juga ngelenggono, karena prinsipnya bukan mencari identitas diri, tapi untuk membesarkan PRI ini. Begitu Mas. Tadi sudah dikatakan 3 bulan ke depan Pak. Ya. Programnya apa Pak? Ya. Prioritasnya. Nah, program prioritas utama untuk inventarisasi anggota ya. Kemudian program pendek ke depan untuk membuat bundling antara hotel, restoran, oleh-oleh, transportasi, destinasi wisata. Sehingga dibuat bundling begitu, yang mana nanti secara waktu dekat kita akan membuat itu. Nah, tapi banyak sekali program untuk sertifikasi, pelatihan-pelatihan dan lain-lainnya ya, studi banding yang sudah dilakukan seperti itu. Ya. Pak di Solo ini non sewu yang belum masuk anggota PHRI masih ada berapa persen Pak? Oh sedikit. Oh sedikit. Sedikit banget, paling 3%, 5%. Kalau yang Klaten kan baru terbentuk, gitu ya. Nah, yang lainnya kan kalau di Solo sedikit yang belum masuk itu nggak banyak. Banyak hotel-hotel kecil ya. Kalau hotel besar nggak ikut kan terdeteksi. Hotel kecil. Masalahnya rata-rata kok belum, kenapa Pak? Ya mereka mungkin belum ada izinnya. Oh. Ya kan harus mencari NIB ya. Mungkin mereka nggak gabung tuh karena belum ada izin, juga karena salah satunya tempatnya mereka minder ya, hanya 10 kamar misalnya, itu merasa belum pas, tapi sebenarnya kita welcome saja. Sugesnya Pak Joko terhadap yang belum apa? Ya saran saya supaya hotelnya ini bisa standar dan revenue bisa naik, serta akses informasi, akses pembelajaran bisa jalan lancar, ya gabung. Karena kalau mereka mengkip sendiri masih di dalam dan tidak bergaul dengan sama mindset, itu malah justru nggak maju. Nah, silahkan teman-teman yang belum bergabung di PRI Surakarta, yang tinggal di Surakarta, bisa bergabung untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan dan lain-lain. Konsolidasinya terhadap anggota itu yang dilakukan apa saja Pak? Ya, pertama kita sebulan sekali itu mengadakan pertemuan bersama, sebulan sekali, dan itu sudah jalan lama, bergilir dari hotel satu ke hotel lain,
sehingga itu koordinasinya sangat pas sekali untuk menyerap aspirasi anggota ya, karena di situ hampir semua hotel itu datang, kalau nggak datang GM-nya ya ada yang wakili. Nah, dengan adanya 1 bulan kumpul itu banyak sesuatu yang usul-usul yang harus kita follow up gitu Mas. Yang dilakukan PHRI untuk mensupport anggotanya yang mungkin masih kurang, ya, itu apa Pak? Ya diantaranya dengan sertifikasi gratis. Nah, mereka kan harus kompeten ya di dalam hal pelayanan. Nah, oleh karena itu adakan program-program yang sudah jalan kemarin, yaitu sertifikasi dan pelatihan-pelatihan, serta juga dalam hal ini adalah visit, kunjungan ke hotel untuk benchmarking ya, sehingga kita niru pelayanannya, infrastrukturnya dan lain-lainnya. Dengan Pak Joko menjadi ketua PHRI ya, apa optimisme yang akan mungkin bisa diraih Pak? Ya, kalau menurut saya sangat optimis sekali bahwa jajaran pengurus itu juga optimis semua. Banyak anak muda yang bisa meningkatkan performa PHRI ke depan, sehingga dengan adanya anggota-anggota baru bisa melengkapi ya anggota lama gitu Mas. Terakhir Pak, harapannya apa Pak? Harapannya apa? Ya harapannya dari kita itu pertama kita bisa bersinergi dengan pemerintah lebih erat lagi, terutama di pentahelik ya, dari kampus untuk memberikan wacana, kemudian dari pelaku usaha. Nah ini kalau kita hubungan erat dengan pelaku usaha kan mereka banyak melakukan bisnis perjalanan ke sini. Nah itu salah satunya untuk meningkatkan seperti itu. Itu persepsi yang keliru Mas. Jadi bukan hotel itu lebih dekat dengan yang kecil, tapi enggak dekat dengan yang besar ya. Sama kok Mas. Jadi kita pengurus lama itu juga memperlakukan antara hotel bintang non bintang juga sama. Nah tadi yang datang itu hampir semua hotel bintang datang terus Mas. Jadi mereka itu hotel bintang itu juga aktif. Nah yang hotel non bintang ini juga kita himbau untuk aktif semua, tapi kebanyakan aktif di Solo itu Mas, sehingga mereka bisa ngajak yang kecil ini untuk jadi besar gitu Mas. Ya. Satu lagi, ini kan kota Solo itu sudah ditabiskan setelah wali kotanya Mas Gibran sebagai kota event. Nah, sementara di Solo sendiri banyak hotel-hotel bintang dan mungkin terjadi semacam banyaknya hotel-hotel bintang dibangun. Nah, ini ada kekhawatiran kalau terjadi semacam ada perang rate atau tarif. Nah, ini Pak Jokowi sebagai ketua PHRI semacam mengantisipasi hal-hal itu juga untuk tadi mengimbangi. Ini ada kota event banyak kemarin tuh grup band dari luar negeri datang karena Solo ini memiliki kualifikasi bintang 5 juga semacam bandaranya juga bagus, dalam arti destinasi wisata itu sudah mempunyai sebagai pengampu dari PHRI Solo sendiri. Kita punya konsep yang lebih visinya ke depan bagaimana? Ya, jadi yang pertama ya memang Mas Gibran sering mengadakan event-event itu juga dalam rangka untuk membesarkan hotel atau hospitality lainnya ya, wisata, oleh-oleh dan lain-lainnya. Nah oleh karena itu pentingnya kita koordinasi 1 bulan sekali itu untuk jangan sampai berkompetisi secara vulgar. Jadi ada rate yang harus kita terarit ke bawah dan rate di atas. Nah, sehingga jangan melanggar rate-rate yang di situ yang mungkin nanti kita akan programkan untuk supaya semuanya nyaman ya. Kita berterima kasih sekali pada Mas Gibran yang sudah mengadakan event-event yang mendatangkan orang. Hanya kemarin Mas Gibran itu bilang tidak akan memberikan izin hotel bintang di bawah 5. Nah, karena hotel di bawah 5 sudah banyak banget
sedangkan hotel bintang 5 di Solo hanya 3 kalau nggak keliru ya. Nah, sehingga harapannya kompetitornya tidak banyak lagi. Tapi kalau bangun yang hotel bintang 2, bintang 1, kompetitornya sudah luar biasa. Luar biasa. Teman-teman, terima kasih. Semoga kepengurusannya Pak Joko bisa membawa dampak yang lebih baik, lebih maju, dan intinya kita jadi makmur semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.